dengan pendekatan kearifan lokal dalam menghadapi perubahan sosial adalah dapat berfungsi sebagai alat adaptasi, yaitu orang-orang dahulu memberikan panduan tentang bagaimana bersikap dan bertutur kata serta bertindak tanduk dalam situasi yang terus mengalami perubahan dan pembaharuan. Terlebih lagi ada sentuhan teknologi. Dengan perubahan yang terjadi saat ini, masyarakat harus tetap meningkatkan sumber daya dan ilmu pengetahuan dan teknologinya, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya leluhur. Terkait dengan hal itu, Hussein menjelaskan bahwa pada saat ini pendekatan teknologi dalam pembelajaran bahasa khususnya nanti peran penting untuk meningkatkan kreativitas dan interaktif siswa dengan bahasa itu sendiri, sehingga pemahaman budaya dan kearifan lokal menjadi lebih kontekstual. Dengan demikian akan tercipta satu harmoni yang indah dalam menyikapi perubahan sosial, peranata sosial masyarakat yang berkarakter religius dalam bingkai kearifan lokal suku Sasak Lombok. Ya, stop sampai di sini dulu. Stop sampai di sini dulu. Ya. Em, baik, sebetulnya yang paling paling penting pada pertemuan ini, saya ingin melihat teman-teman mahasiswa ini telah memperoleh data, ya, telah memperoleh data dari pertanyaan 1, 2, 3 tadi, Mas. Kalau masalah untuk menarasikannya itu based on data. Sehingga ini data itu menjadi ruh pertama yang mesti kita kaji, kita analisis sehingga terselesainya artikel ini memang based on data. Nah, kalau ini masih namanya baru rancangan ya, baru rancangan karena saya belum kita semua bukan hanya saya belum melihat real data, ya real data yang diperoleh dari 3 permasalahan tiga unsur pertanyaan yang diajukan untuk penelitian ini untuk mengisi kekosongan atas penelitian yang belum ada, ya. Nah, kalau seperti ini kita belum bisa memberikan argumen-argumen karena belum ada data, ya. Jadi data yang saya harapkan dari 3 rumusan permasalahan itu yang mungkin bisa kita tuangkan dalam bentuk kuesioner, kemudian kita tulis di Google Drive, Google Form ya, kemudian untuk kita sebar luaskan ke para informan yang kita butuhkan mendapatkan informasi data itu ya dari data primernya, kemudian nanti didukung dengan data sekundernya setelah kita peroleh data primernya itu yang pokok ya, kemudian data pendukung dari data sekunder itu baru kita akan. Nah, itu bila sudah kita dapatkan real data dari 3 sub isu yang kita ajukan tadi, ini sudah 3 sub isu yang diajukan oleh Mas Ali ini sudah betul, tetapi Mas Ali belum bisa memberikan asumsi gitu ya, belum bisa. Karena apa? Kalau ini sudah ujuk-ujuk sudah asumsi pasti tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena belum ada data. Ya, gitu ya. Jadi based on data. Jadi data itu ketika data sudah ada, data primernya ada, didukung data sekunder, kita analisis. Nah, itu kita baru bisa berargumen. Bahkan dari data yang kita peroleh, kita reduksi, kita display, kita verifikasi, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk apa, itu bisa gambar dan sebagainya. Nah, itu baru kita narasikan. Pada saat menarasikan, itu baru kita memberikan penjelasan, ya, penjelasan atas dasar data yang kita peroleh, yaitu data kualitatif atau data kuantitatif yang kita peroleh ya dari sumber data primer maupun sekunder tadi.
Nah, kemudian untuk analisa lebih lanjutnya itu bisa nanti kan di dalam discussion ya itu ya yang dikaitkan dengan landasan teori dari literature review yang kita ambil dari 3 keyword dari judul yang kita cari konsepnya, konsep 1, 2, 3 dari judul itu yang sudah kita gunakan sebagai berpijak kita untuk mempertajam analisis dari 3 rumusan permasalahan yang kita ajukan tadi. Nah, itu baru kita bisa banyak menyampaikan, memberikan argumentasi dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, boleh saya melihat data yang sudah diperoleh oleh Mas Ali? Mohon maaf Bu Prof, saya belum mencatat data itu, hanya me- melihat-lihat dan berbincang-bincang sederhana, tapi tidak dalam bentuk catatan, Prof. Oh, nah sekarang kalau untuk penelitian kita tidak boleh sudah berbincang-bincang atau belum, atau itu nggak bisa. Jadi based on data. Jadi real fact-nya di mana, gitu ya. Dan sumber data itu dapat dipertanggungjawabkan, ya seperti itu. Jadi Iya, Prof. kita tidak bisa yang namanya karya ilmiah itu tidak bisa kita berargumen tanpa dasar. Nah, harus ada dasarnya. Nah, dasarnya apa? Ya inner real fact-nya data, gitu ya. Betul-betul ada ini fenomena yang terjadi. Wujudnya mana? Nah, kalau kalau kita belum bisa menunjukkan real fact, the real data, kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu saya peroleh nggak bisa. Ya, siapapun, wah ini bisa saja ini nonsen. Ini hanya argumen Anda karena tidak ada datanya. Nah, ini nggak bisa diterima, ya. Nggak bisa diterima. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tadi yang disampaikan oleh Mas Mustafa Ali ini baru rancangan apa ya, 3 sub-isu yang akan dilakukan untuk penggalian data, ya. Jadi belum ada data, ya ini belum bisa kita paparkan, diskusikan. Oh, ini loh, udah aku punya data ini. Nah, data Iya. itu yang menjadikan sumber kita untuk diskusi. Lalu apa yang akan kita tuangkan pada bagian-bagian artikel, ya seperti itu. Jadi ini Iya, baru Prof. rancangan 3 permasalahan Pertanyaan. yang berkaitan dengan fenomena ya. Ya, bagaimana fenomena itu terjadi, lalu mengapa fenomena itu terjadi, lalu apa implikasi atas fenomena itu. Itu baru rancangan pertanyaan. Nah, fenomena pun ini fenomena yang dikaitkan dengan ini. Kalau ini tadi kaitannya dengan bahasa ya. Ya. Jadi pergeseran budaya itu kalau seperti itu, Mas. Pergeseran budaya bahwa komunikasi dengan menggunakan bahasa lokal itu kan boleh katakan juga salah satu budaya, ya budaya masyarakat sana bergeser Iya. bahasanya sudah jadi bukan melupakan karena kalau sesuatu yang dilupakan itu nggak terlihat, sudah ditinggalkan, ya tidak digunakan lagi. Bahkan yang bahasa yang digunakan itu sudah campur-campur dengan bahasa yang tadi ya dari berbagai bahasa yang mereka dapatkan. Nah, itu wujudnya ada di data. Ya, harus wujudnya ada di data. Sehingga kalau belum kita temukan data itu, kita tidak bisa banyak komen. Nah, nanti kalau kita komen, oh itu nonsen, itu baru argumennya peneliti ya, yang tidak berbasis data. Ini nggak bisa diterima, gitu ya. Nah, ini menjadi bagian penting bagi para kandidat professional researchers ya. Ya, di situ. Ya, coba ya ini bisa di close Mas Ali. Sekarang yang Oke. lain yang sudah punya data. Siap. Nah, Terima kasih Bu Prof yang sudah baik. memberikan masukannya. Terima Ya, kasih. betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Ali. Waalaikumsalam. Nah, ini apa yang disampaikan Mas Ali nanti tadi teman-teman lihat ya dan mendengarkan apa komentar saya tentang apa yang dipaparkan Mas Ali tadi. Nah, untuk ini saya ingin melihat teman-teman yang sudah memiliki data. Eh, Nah, ini tadi Mas Ali sudah mencoba, tapi ini penting karena apa?
sudah ada keberanian untuk mencoba melangkah itu, meskipun belum ditemukan datanya. Sebetulnya untuk menemukan data kan kita banyak banyak cara ya yang efektif gitu ya, karena dengan media kan. Nah ini siapa ini yang sebentar? Ini Daluti, Prof. Mbak Daluti. Oke, baik Mbak Daluti. Tapi masih seperti ini, Prof. Ya, agak dibesarkan Mbak. Saya belum terbaca dengan benar ya. Ya, baik, baik. Ya, tabel pertama. Ini apa yang dikaji kemarin, fenomena tentang apa Mbak Daluti kemarin? Analisis kebutuhan bahan ajar IPA berbasis kearifan lokal. Oh ya, kebutuhan bahan. Ya. Nah, ini. Jadi bagaimana fenomena itu terjadi? Datanya berupa apa Mbak? Mana Mbak? Ini Prof, kemarin Pertanyaannya, saya mengirimkan Google Form yang diisi oleh 19 guru terkait dengan kebutuhan bahan ajar IPA, apa saja sih yang dibutuhkan lah. Dari temuan-temuan itu mereka menyampaikan ada 6 ini poin pentingnya. Yang pertama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian keterbatasan waktu ketika dalam pembelajaran IPA. Kemudian kurangnya media pembelajaran IPA yang sesuai dengan kearifan lokal atau konteks daerah gitu. Yang keempat, kurangnya pelatihan atau pengembangan keprofesian yang khususnya IPA. Jadi kegiatan apa ya, kayak seminar yang khusus IPA saja itu kurang seperti itu. Nah, kebanyakan mereka sering praktik, tetapi belum ada buku panduan praktikum yang pasti. ini baik. Untuk pertanyaan pertama apa Mbak? Saya buka Google Form-nya dulu, Prof. Iya ya. Kan cuma 3 pertanyaan tuh Mbak. Kalau yang saya kirimkan itu banyak, Prof. Bukan hanya 3 pertanyaan sih. Oh. Yang intinya, tapi intinya kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh guru saat mengajar IPA di sekolah? Kemudian apa sih kendalanya ketika pembelajaran IPA di sekolah gitu, seperti itu, Prof. Kemudian bahan ajar apa yang paling dibutuhkan itu, Prof. Bahan ajar apa yang dibutuhkan? Nggih. Dan ini presentasinya seperti ini dari 19 responden seperti itu. Dan mereka paling banyak itu 52% itu membutuhkan panduan praktikum seperti itu. Baik, ini dari sumber data primernya atau sudah primer dan sekunder ini dari tabel pertama ini? Yang ini, Prof, ini yang primernya, Prof. Jadi analisis kebutuhan toh. Nah, ini yang mereka butuhkan itu yang ya, baik. Bahan ajar yang dibutuhkan. Ini bahan ajar yang dibutuhkan guru ya? Nggih, Prof. Nah, boleh bahan ajar yang dibutuhkan guru IPA, paling tidak begitu, Mbak. Jadi kan kalau bahan ajar yang dibutuhkan karena di SD itu kan tidak ada guru khusus ya, Prof. Jadi guru kelas. Guru kelas. Tapi ini kan pembelajaran IPA khususnya. Ya. Bahan ajar yang dibutuhkan guru tentang IPA ya, atau bahan yang dibutuhkan oleh guru ya. Ini ya guru apa ya, mapel IPA. Ya, bagaimana yang bisa menghasilkan itu? Karena dibutuhkan apa? Kemudian jadi begitu membaca itu ini ada message yang utuh gitu loh. Bahan ajar yang dibutuhkan. Nah, ini butuhkan siapa yang butuhkan? Ini paling tidak ada satu kalimat utuh, meaningful sentence-nya. Ya, oleh guru pembelajaran IPA. Nah, ya.
Nah, ini lebih apa ya, bisa readable gitu ya. Jadi memenuhi tingkat keterbacaan. Nah, kemudian ini jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar. Kemudian ini prosentase. Nah, baik. Terus 1, 2, 3, 4, 5 hanya 5 hal ini ya. Ya, Prof. Modul Bentar, bawah. Oh iya ini. Dari bahan ajar yang di atas ini yang diperlukan, dia guru itu membutuhkan yang berbentuk cetak ataupun elektronik. Kan kemarin saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang berbasis elektronik. Ternyata di lapangan mereka nggak bisa menerapkan itu karena sumber sarana prasarananya tidak memenuhi, sehingga ini lebih memilih cetak. 57% memilih yang cetak ini, Prof. ya. Mungkin untuk data tabel 2 ini. Tabel 2 ini tentang pertanyaannya apa, Mbak? Wujud bahan ajar yang diinginkan guru di pembelajaran IPA, mau cetak apa elektronik seperti itu, Prof. Terus nanti yang di sebetulnya fenomena yang terjadi itu apa, Mbak Daluti? Saya tumpuk yang punya Mbak Daluti kemarin. Oh ya. Intinya saya itu ingin mengembangkan media pembelajaran. Nah, nanti dulu ingin mengembangkan media pembelajaran berarti ini akan ini menggunakan AND. Oh, kalau ini kan analisis kebutuhannya. Jadi cuma bagian dari disertasi studi pendahuluannya bahwa di lapangan itu mereka membutuhkan apa gitu loh, Prof. Nah, baru awalnya saja seperti itu. Ya, kalau berarti yang pertama itu bagaimana pembelajaran IPA di sana, ya Mbak. Yang ketika pembelajaran IPA di sekolah itu ternyata masih banyak keterbatasan. Ya, keterbatasannya apa saja? Seperti tadi kalau kita lihat bahan ajar, taruhlah bahan ajar. Sebetulnya SDM-nya bagaimana? Kualifikasi SDM-nya juga gitu ya, juga perlu dipertanyakan enggak itu. Kemudian kalau tadi sarana prasarana. Nah, itu kan sarana prasarana ya. Kemudian apa? Oke, baik. Terus untuk yang ini apa Mbak Analisa? Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan waktu untuk pembelajaran. Ini keterbatasan waktu itu apa ya? Memang yang namanya mengajar mesti keterbatasan waktu. Keterbatasan waktunya itu kenapa? Apa? Misalnya rasionalnya berapa jam, tapi di situ hanya berapa jam itu atau bagaimana? Saya juga kurang paham ya perbandingan yang digunakan maksud dari keterbatasan waktu ini, tapi sepenangkapan saya ketika digunakan untuk praktek itu waktunya itu sangat cepat gitu, Prof. Jadi tidak sampai jadi nggak bisa kita hanya menyatakan keterbatasan waktu, yang namanya ngajar semua dibatasin waktu. Oh, nggak mungkin nggak dibatasin waktu. Tapi yang bukan itu tidak terlalu substantif. Lalu bagaimana cara belajar mengajar yang efektif itu tentu saja penting, ya. Waktunya longgar, waktunya banyak. Tetapi bagaimana kualitas belajar, kualitas pembelajaran itu terjadi, itu juga menjadi hal yang lebih penting. Gitu. Jadi kalau keterbatasan waktu dalam pembelajaran itu tampaknya kurang begitu ini ya. Jadi implementasinya itu seberapa persen teori, seberapa persen praktikum, misalnya kan begitu. Jadi yang namanya ini kan memang harus ada. Mungkin belum ada lab-nya, nah, misalnya apakah sudah ada laboratoriumnya? Apakah laboratorium IPA itu tidak diperlukan? Itu kan diperlukan sekali. Nah, ini malah tidak tersentuh kan. Nah,
Nah, Masuk jadi ya sarana Prof. Mungkin. sarana prasarana, tetapi ini modul elektronika, tapi labnya malah tidak tersentuh. Nah, nanti Mbak, sebetulnya sebelum kita mengajukan pertanyaan itu sambil kita melihat konsep pembelajaran IPA itu apa menurut pendapat pakar itu apa-apa. Jadi indikator-indikatornya apa. Nah, itu menjadi hal yang penting sehingga kita mengurai itu tepat. Oh, ini ada paling tidak ada 7 aspek. Nah, dari 7 aspek itu yang sudah direalisasikan berapa aspek dan berapa persen itu menjadi menjadi pertimbangan yang dibutuhkan oleh peneliti ya, seperti itu. Sehingga sebelum kita melangkah kita sudah punya senjatanya itu tadi, konsep tadi Mbak, gitu. Ya, dalam kita mereduksi data, dalam kita menganalisis data itu kita punya ada dasar konseptualnya untuk berpijak sehingga analisis kita tajam, ya. Analisis kita tajam dan efektif begitu Mbak, ya, itu. Nah, betul ini kurangnya media. Nah, sebetulnya media yang diperlukan apa saja? Nah, ini termasuk media. Ini media pembelajaran IPA itu kalau untuk praktikum itu ya lab. Ada laboratorium. Nah, ini maka itu juga perlu diingat. Makanya yang namanya IPA itu bahasanya itu pelajaran agar mata pelajaran itu juga dikuasai tidak karena sejak teori dan praktek. Ya, lalu menurut pendapat pakar itu berapa persen teori, berapa persen praktek. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan praktikum itu yang harus tersedia apa? Selain sarana prasarananya tadi, juga SDM-nya. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah ada SDM-nya yang berkualifikasi menguasai mapel IPA? Nah, ini juga menjadi hal yang penting, Mbak, ya. Gitu. Baik. Ini argumen-argumen saya yang setelah melihat datanya Mbak Daluti ya. Nah, ini bisa menjadi nanti Mbak Daluti lebih menyorotinya lebih tajam hal-hal yang belum tersentuh di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini taruhlah ini teman-teman. Oke. Terus coba Mbak saya ingin melihat. Nah, untuk ini Mbak, kalau bisa sumber data yaitu jadi kalau ini kan jenis bahan ajar, kalau ini boleh katakan data, gampang gitu ya, persentase. Kalau ini kan sudah itu kan bahan ajar yang dibutuhkan guru ini. Nah, ini kalau sudah ada title-nya di sini data ini kan dari para informan tadi atau para itu Mbak. Nah, kemudian sebetulnya perlu ada yang di depannya ini sumbernya dari mana itu? Ya, gitu. Jadi harus ada di sini di sebelah kirinya kolom atau yang di sebelah kirinya sumbernya gitu. Jadi harus ada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan karangan peneliti belaka, ya Mbak. Nah, itu nanti bisa dituliskan di sebelah kirinya sumber yang itu diperoleh dari mana, ya Mbak ya, itu. Ya, baik, bagus. Yang terus untuk yang tabel 2 coba lihat. Oh, ini. Nah, ini kurang ya, mungkin perlu bentuk bahan ajar yang dibutuhkan guru pembelajaran. Kok apa bedanya dengan yang tadi di atas? Oh, ini maksudnya cuma cetak atau elektronik gitu? Bentuknya elektronik atau cetak gitu? Nah, kalau itu dibutuhkan untuk keterangan di sana saja, karena itu kan apa yang terjadi. Oh, di sini, Prof. Ya, toh, Mbak. Ya, itu nanti di sini. Gitu ya. Ya, jadi itu karena menunjukkan apa yang terjadi, masih bagian dari apa yang terjadi. Atau bagaimana fenomena itu terjadi, toh, Mbak.
Nggih. Nah, belum menjawab mengapa fenomena itu terjadi lah. Mengapa fenomena itu terjadi? Nah, itu menunjukkan ketajaman analisis dari peneliti yang kedua, Nggih. ya Mbak ya. Nah, itu ada datanya. Alasan mereka apa, Mbak? Jadi alasannya ada di kolom tabel kedua. Nggih. Nah, Nggih, nggih. jadi jangan dicampur aduk. Nggih, nggih. Karena ini juga wujudnya yang dibutuhkan tadi, ini berarti ini masuk bagian dari kolom tabel 1. Nggih, Ya. nggih. Prof. Baik, untuk tabel 2 itu menjawab mengapa fenomena itu terjadi. Nah, tadi logical reason-nya yang relevan dengan beberapa kelemahan terjadi itu tadi berarti ada di tabel 2. Nggih. Ya. Keterbatasan SDM-nya atau termasuk ada juga ada keterbatasan Oh ya, yang prasarananya temuan ini tadi. berarti Prof. Temuan Ya, yang di atas ini masuk ke itu kan baru apa atau bagaimana fenomena itu terjadi, Mbak. oh nggih, nggih, nggih. Ya Nggih, toh? ya. Paham, Ya, paham, Prof. Nggih. ya anehnya itu masih bagian-bagiannya. Ya. Ya, cuman itu nanti di split di sana penjelasannya. Nah, kemudian mestinya tabel yang 2 itu logical reason-nya. Isu itu terjadi bukan tidak ada alasannya, pasti ada logical reason-nya lah. Ini ketajaman analisis peneliti untuk melihat logical reason-nya yang relevan dengan terjadinya fenomena itu. Itu Mbak ya. Maka sebetulnya kita ketika menggali data tadi tidak harus terlalu banyak pertanyaan. Dari 3 pertanyaan tadi, silakan kalau misalnya mau diurai, tetapi 3 pertanyaan tadi harus ada. Ya, 3 pertanyaan pokok itu. Ya, 3 pertanyaan pokoknya. Ya. Jadi ini terjadi, maka berarti apa? Keberhasilan pembelajaran IPA itu dikarenakan berbagai hal. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, yang ini merupakan konsep-konsep yang telah di breakdown dari analisis ini pendapat pakar. Ini telah jelas ada relevansinya dengan dasar konseptual pendapat pakar tentang pembelajaran IPA. Ya, harusnya pembelajaran IPA itu mencakup bla 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 bla. Ternyata yang terjadi itu cakupan-cakupan itu tidak ada. Nah, mengapa tidak ada? Itu dikarenakan kurang perhatian stakeholder-nya atau kurang perhatian kalau kurang perhatian stakeholder dan pendidiknya atau kurangnya pemahaman pendidiknya karena SDM-nya itu bukan berlatar belakang sarjana IPA mungkin bisa jadi ya toh, sehingga berbagai hal tentang materi pembelajaran IPA itu kurang terperhatikan secara maksimal. Taruhlah gurunya itu dari disiplin keilmuan apa, tapi mereka juga harus mengajarkan IPA. Nah, ini sehingga keterbatasan itu bukan kalau keterbatasan waktu itu kurang logis, Mbak. Karena waktu itu yang tersedia itu bagaimana dapat digunakan secara efektif. Ya. Semangat. Shocking, shocking. Ini shocking ini.
Atau di sini saya tanda tanganin. Ada pulpennya disiapkan ya. Ini adik mahasiswa magister. Ya. Salam, Prof. Ya, kan dapat salam, Mbak. Ya, jadi ini tadi Mbak Daluti ya. Tadi tabel yang kedua, tadi berarti bagian dari terjadinya fenomena, Mbak. Ya. Kemudian yang tabel kedua mestinya logical reason-nya. Nah, itu angket yang disebarkan Mbak Daluti, ada nggak pertanyaan yang kedua tadi? Meskipun itu di breakdown menjadi taruhlah 2 atau 3 atau bahkan 5 pertanyaan, terserah itu ya. Kalau indikator-indikator dari pertanyaan pokok kedua itu di breakdown menjadi 3 atau 5 pertanyaan, terserah gitu ya. Nah, tapi datanya mesti ada itu. Sehingga fenomena itu terjadi bukan berarti tidak ada logical reason-nya. Logical reason-nya apa sebetulnya? Jadi harus ada, nah itu ya. Tadi Mbak Daluti belum ada ya, malah yang tabel 2 ya. Atau karena belum di display ke tabel? Belum ada, Prof. Mungkin. Belum ada. Oke. Nah, jadi teman-teman, cara kita menggali data di lapangan tadi, itu agar efektif, pastikan dari 3 permasalahan yang paling urgent tadi tercangkup di situ. Ya, itu. Sehingga tidak bolak-balik harus menyebarkan angket atau menggali data yang nggak efektif ya. Prof, Ya. ada satu pertanyaan yang saya ajukan. Apakah Anda merasa memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media pembelajaran IPA gitu? Itu masuk yang itu tadi apakah? Ya, apakah Anda memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menyampaikan pembelajaran IPA? Baik, itu masih masuk indikator-indikator fenomena itu terjadi, Mbak. Oh, Maka teman-teman ini kalau hanya 3 permasalahan pokok itu tadi yang salah untuk difokuskannya. Jadi beberapa data yang sudah diambil oleh Mbak Daluti, ini teman-teman cukup mendengarkan jelas ya? Atau kurang jelas? Prof. Jelas. Jelas, Prof. Nah, sehingga permasalahan tadi karena tidak di-split 3 permasalahan yang urgen, Mbak Daluti terburu, pertanyaannya banyak. Nah, banyak, tapi ternyata kurang fokus. Ternyata tadi beberapa pertanyaan tadi setelah data dikumpulkan dan di-display tadi, kita lihat, baru itu fenomena yang terjadi. Tetapi analisis mengapa fenomena itu terjadi belum ada. Kemudian implikasi dari fenomena itu belum ada. Atau Mbak Daluti belum memaparkan semua data yang diperoleh. Mungkin Prof, ini ada juga pertanyaan mengapa bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa itu juga belum. Jadi baik ya, ini pengalaman ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan pertanyaan kepada para informan, kita harus sadar sepenuhnya sebetulnya data yang kita butuhkan itu apa. Jadi tidak sekedar kita melangkah untuk cari data dengan cara apa ya, istilahnya, loh rambu-rambunya aja belum kita pegang, kok kita melangkah. Ya nggak efektif data yang kita peroleh. Kalau seperti itu tadi baru data-data yang menjawab perumusan permasalahan pertama saja. Yang kedua, ketiga belum masuk. Sebetulnya tidak harus banyak pertanyaan, Mbak.
tetapi pertanyaannya itu langsung menukik permasalahan yang data yang kita perlukan. Itu sudah sangat efektif. Ya, jadi hanya 2 tabel tadi yang data yang sudah di display Mbak Daluti, 2 tabel tadi ya Mbak ya. Ya, tapi tabel kedua tadi bukan reason ya, bukan logical reason bukan, tetapi itu juga fenomena yang terjadi, bagian dari fenomena yang terjadi. Nah, lalu mungkin ada apa ya yang perlu disampaikan Mbak Daluti sebelum membuat angket untuk disebarkan tadi. Atau boleh Mbak Daluti coba, saya ingin melihat angket yang disebarkan Mbak Daluti tadi, biar teman-teman juga bisa melihat pengalaman yang seperti ini, ya. Sehingga dalam penggalian data kurang efektif, kurang tepat, menukik ke sasaran yang kita perlukan. Bisa coba diperlihatkan Mbak Daluti. Teman-teman yang lain yang ingin dikonsultasikan, diperlihatkan datanya yang telah diperoleh, silakan ya. Ini akan menjadi lebih efektif untuk segera dianalisis data yang diperoleh. Nah, nanti untuk tulisannya yang bahasa asing itu harus ditulis cetak miring ya Mbak. Ini kan ditulis sama aja. Cetak. Ini yang ini loh. Ngasih pendekatan teaching at the right level ini. Nah, itu mestinya kan dikasih tanda petik atau di sama satu Bu minta cover. Apa? Tanda tangan cover. Tanda tangan cover gimana? Diperbesarkan dikit Mbak Daluti, kurang kecil. Hah? 3 kenapa? 3 cover. Cukup 1 aja toh yang untuk ujian fisik. Katanya aktif Bu. Jadi penguji beasiswa sama cover. Di fotokopi aja, biasanya kan hanya di scan 1 toh. Nah, 1 tuh untuk kemudian di fotokopi. Nah, ini bagaimana ada ini metode pembelajaran IPA apa yang paling sering Anda gunakan? Ini kan pertanyaannya ini kan untuk jawabannya kan hanya what, Mbak. Hanya think. Tapi nggak ada mengapa misalnya. Nggak ada kan? Nah, apa tantangan terbesar? Apa ya? Ini kan cuma pilihan, Mbak. Jadi ini data-data fenomena itu terjadi. Sebesar nah seperti ini. Nah, ini bagaimana? Ya toh, Mbak? Nah, 100 pertanyaan pun ini hanya menjawab perumusan permasalahan pertama saja. Padahal, ini bagaimana pendapat Anda tentang ini terlalu banyak pertanyaannya yang sebetulnya itu nggak efektif. Untung informannya sabar mau menjawab ya. Kalau saya nggak mau banyak segitu. Kalau saya diminta jadi apa itu informan untuk seperti karena pertanyaan itu ya. Nah ini bagi peneliti kurang efektif dalam penggalian data. Maka kemarin sudah saya sampaikan ya, cuman
apa atau bagaimana fenomena itu terjadi. Ini kan semua tadi ternyata tadi ya, dari sekian banyak yang disampaikan Mbak Daluti. Ya. Lalu menurut Mbak Daluti bagaimana? Betul atau salah yang saya sampaikan? Betul, Prof. Nggih. Ya, ini apa? Kealpaan, tapi manusiawi, manusiawi, Nggih, ya, nggih. manusiawi. Nggak ada manusia yang Iya. tidak ada khilaf, yang selalu sempurna, nggak ada. Ya, Ya, nah, karena maju ini jadi tahu, Prof. ya. Jadi kalau tidak didiskusikan, ya ini ya Mbak ya, ya ini pentingnya diskusi. Nah, Nggih, Prof. ya. Saya Prof, yang mungkin PPT yang pertemuan kemarin saya belum mendapatkan PPT yang jenengan share tentang ini kemarin. Oh, di WA group kan Nani ya? Di WA group itu Oh ya. BC sudah di lewat WA group. Oh, nggih. Yang B belum, Prof. Kita. Masa iya? Oh ya, sudah nanti kalau yang B belum. Yang terakhir itu template ya? Template ya yang terakhir ya? Yang sebelumnya kan literature review. Ya, dari literature review Ya, belum dikirim kayaknya, Prof. Belum dikirim, Prof. yang belum yang kelas B ya? Kelas B atau D? Mbak itu kelas B ya? Nggih. Yang Sudah. dikirim baru yang pertemuan apa ya, Prof? Pertama itu kayaknya, Prof. Yang pertama itu setelah RPS itu kan 10 sumber. Nggih. 11 sumber pokok. Yang terakhir itu kita dapat isu topik, sumber isu topik. Ya, yang Itu hanya itu saja yang kami dapat. Kemarin itu kan template ya, karena setelah tema semua sudah kita diskusikan, shocking semuanya, ya kan. Lalu pada minggu ini tugasnya kan menggali data dari 3 rumusan permasalahan yang paling urgen. Karena teman-teman kan telah mengambil literature review yang berkaitan dengan 3 keyword judul, ya kan? Dasar konseptualnya telah dimiliki, ya, dengan bisa mengambil dari berbagai sumber yang sudah saya sampaikan kemarin, baik dari lewat link UIN dan mana-mana itu banyak tuh Mbak ya. Nah, itu paling sehari atau 2 hari sudah dapat banyak banget itu. Ya, kemudian yang diambil dari 3 keywordnya itu 3 dasar konseptualnya itu sebagai apa ya berpijak untuk melangkah membuat kuesioner tadi. Nah, 3 pertanyaan yang mesti kita buat di dalam setiap riset itu mesti ada how, why, and what. Minimal mencakup 3 itu. Ya, minimal mencakup 3 itu. How, why, and what. How tadi yang berbagai data yang dicari oleh Mbak Daluti tadi melalui sampai udah data sampai banyak banget pertanyaan itu tadi ya Mbak ya. Tadi hanya berkaitan dengan how saja Mbak gitu ya. Ada baik apa ya itu menjawab semua tadi menjawab terjadinya fenomena. Apa dan bagaimana fenomena itu tadi terjadi karena hanya ada apa dan bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan fenomena itu terjadi. Berarti itu berbagai unsur menjawab rumusan permasalahan yang keberapa? Yang pertama. Ya toh? Apa atau bagaimana fenomena itu terjadi? Tapi yang menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, belum. Pertanyaan kedua kan mengapa fenomena itu terjadi? Nah, ini ketajaman analisis peneliti yang diperlukan. Nah, untuk itu harus ada datanya yang diperoleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis lebih tajam yang dasarnya ada data, kemudian juga ada dasar konseptual yang sudah dikembangkan dari dasar konsep yang sudah
sebelum kita mencari data itu, ya toh? Nah, kemudian di argumentasi peneliti untuk menganalisis lebih tajam itu, sehingga temuan-temuan utama di dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder, dapat dituangkan dalam wujud data yang yang layak untuk dituangkan pada artikel karya ilmiah tadi. Jadi seperti itu, ya kan? Prof. Nggih, Ya. Prof. Prof, boleh nanya, Prof? Mungkin Ustaz Tanggi dulu, monggo. Boleh. Atau Ya. Enggak apa-apa, Ustaz Tanggi dulu. baik, Prof. Ini ada sedikit pertanyaan nih terkait tadi apa namanya Mbak Daluti ya terkait Ah, benar survei. Sebenarnya idealnya dari setiap variabel itu berapa ini ya, Prof ya? Berapa apa namanya? Berapa poin yang akan ya. nanti surveikan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau Kan misalnya tinggal apa yang mau dicari, data yang dicari apa? Kalau Mbak Daluti tadi banyak pertanyaan, tapi kan menjawab apa dan bagaimana volume variabel itu terjadi. Mbak Daluti lupa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan logical reason terjadinya fenomena dan implikasi dari fenomena itu terlewatkan, terlupakan oleh Mbak Daluti ketika Mbak Daluti itu mencari data penelitian di lapangan. Apakah itu sudah berarti final? Ya tidak. Itu bisa dilakukan lagi oleh Mbak Daluti. Cuman ya jadi kurang efektif. Sebetulnya ketika melempar satu pertanyaan, kayak sekali dayung itu 3 bahkan sampai 5, 70 terlampaui, Prof. Iya, Artinya gini seperti juga, itu. Prof, takutnya ketika memang diuji validitas ternyata poin yang kita berikan walaupun sedikit ternyata pas diuji nggak valid semua, gimana tuh, Prof? Kok valid? Anda tahu nggak validitas data? Ya, ini ya kalau misalnya Ya, ada dua apa namanya kuanti dan kuali, tanya. Prof. Sekarang saya tanyakan. Apa atau bagaimana fenomena itu terjadi? Kemudian ketika itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa fenomena itu terjadi ya? Pertanyaan ketiga, apa implikasi fenomena itu? Ya, atas kejadian fenomena itu. Nah, ketika itu disampaikan kepada para informan atau para responden, sekian banyak jawaban itu apa persis sama? Kan tidak. Iya. Nah, itu direduksi. Oh, jadi yang menjawab pertanyaan pertama dari taruhlah tadi berapa respon, berapa informan Mbak Daluti tadi? 19. 19. Nah, 19 itu mereka sudah 19 orang itu sudah menjawab pertanyaan 1, 2, 3. Ini permasalahannya, kesalahan di dalam membuat kuesioner itu kok semuanya hanya pertanyaan pertama. Sejumlah pertanyaan besar itu ternyata hanya menjadi jawaban atas rumusan permasalahan pertama saja. Seperti itu. Nah, jadi oke lah. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Tapi pertanyaan kedua dan ketiganya mana? Dan mana datanya? Nah, ini yang perlu dilakukan lebih lanjut. Ya, gitu. Gantian, Prof. Ini gini. Kita jadi penasaran ini, jangan-jangan khilaf semua ini. Ini coba saya, jangan-jangan ini juga salah, makanya ini. Siapa ini ya? Mas Sofi ya. Mas Sabiudin. Nggih. Ya, silakan Mas Sabiudin. Nggih, seperti ini, Prof. Ini di pendahuluan Kemarin itu saya minta Nggih. menulis apa yo minggu ini? Nggih niki, Prof. Bukan yo Nopo? untuk menampilkan data, menulis Lah. risal. Nggih, niki Kalau sudah tentang punya itu, kemarin kan yang minggu sebelumnya, nggih. minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kemarin ini, Nggih. kan
eksplorasi berbagai referensi dasar konseptual Betul. yang relevan dengan baik artikel jurnal maupun variabel-variabel yang dituangkan untuk artikel ataupun Betul, Prof. disertasi yang Oke. berrelevan dengan disertasi kan. Itu baru proses, Prof. Ini proses terus, Prof. Ya. Insya Jangan Allah ini. buru-buru ingin nulis Betul. introduction, misalnya introduction. Itu aja 10 menit rampung kok. Maksudnya niki, Prof. Saya jelaskan ini dulu, Prof. Ya. Jadi Ya. ini kan tadi kan ada 3 pertanyaan. Sekarang coba diperbesar biar tulisannya terbaca. Bentar, Prof. Sudah, Mbak. Jangan-jangan khilaf semua kita ini. Bentar, Prof. Sambil. Karena ini jadwal. Ya. Tuh. Nanti tak tunggu sore. Hilaf. Oh iya. Ya, ya, Mbak. Ya. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati. Itu tepat intinya, Mbak ya. Ya. Oke, Prof. Ya, Pak. Nggih. Niki Diperbesarkan dikit lagi biar terbaca. siap, Prof. Udah, Prof? Ya. Nggih, niki pertanyaan pertama, jangan-jangan seperti ini atau jangan-jangan salah. Bagaimana agresivitas untuk bagaimana fenomena itu terjadi kan gitu. Kita buat data ini, Prof. Seret begitu kan? Data-datanya. Coba data mentahnya aja atau data yang sudah direduksi. Aduh, ini Seperti langsung ke footnote ya, Prof? Oh, nggak boleh. Itu. Oh, nggak Nanti boleh ya? artikel harus ada data, nggak boleh nggak ada data. Bentuknya seperti apa, Prof? Nah, kemarin kan sudah dikatakan saya katakan toh, Nggih. berupa tabel. Tabel siap. Berupa tabel silahkan, berupa Mm-mm. gambar. Kalau Mbak Daluti tadi itu ya, misalnya Mm. berupa seperti ini, kemudian karena persentase boleh. Tapi kalau itu kan ada sumbernya, terus ini juga boleh karena itu tergantung datanya. Jadi Anda ini kan mendisplay data yang biar diketahui oleh dunia pembaca ya yang akan membaca artikel Anda. Oh, ini artikel ini ada based on data, tidak hanya semacam-macam tulisan. Orang nggak akan bakal mau membaca tulisan itu tanpa ada datanya. Ya, data itu yang seperti tadi misalnya dari tabel kiri kolom paling kiri sumber data. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ya sumber data. Kalau nama-nama orang seperti Mbak Daluti tadi misalnya orang siapa itu harus diidentikan karena privasinya harus kita jaga. Ya toh dari mana itu boleh misalnya berupa daerah mana atau apa gitu yang penting sumbernya ada. Ya, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang tabel tengah yang bagian kolom tengah itu datanya. Tadi datanya perlu ada, misalnya berupa kalimat-kalimat pendeknya, silakan Mbak. Nah, terus tadi yang ditulis pada tadi itu codingnya. Oh, bahan makna ini. Kalau masalah persentase ya silakan mau ditambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting itu datanya. Nah, gitu ya. Khilaf lagi, Prof. Khilaf, Prof. Enggak. Saya kira ini data-data, Prof. Ternyata masih salah juga. Enggak, itu kan data menurut Anda. Tapi menurut pembaca bukan, itu kan hanya tulisan penulis saja. Tapi datanya tidak diperlihatkan. Ini harus ada. Nah, ini kita bisa menarasikan itu based on data. Nah, ini Mas Sofyudin. Ini tiba-tiba kalimat pertama kok, tetapi pasca pandemi saat ini banyak, kemarin saran saya apa? Substansinya dulu. Kok ono paragraf pertama, kalimat pertama itu topik sentence kok ujuk-ujuk, tetapi enggak lazim. Ya. Dan ini kenapa kalimat pertama kok kutipan nggak lazim. Niki buatan kutipan, Prof, nggak sampai titik niki loh, Prof. Ini apa? Ini angka 3 ini? Apa nih? Angka 3 ini. Niki loh kalimat pertama ini, Prof. Itu sampai hal ini ya. Tetapi pasca pandemi saat ini banyak data yang lebih mencengangkan. Datanya apa mana? Nah, hal itu sebagaimana data niku, Prof. Ya, ini tidak boleh tetapi Mas tiba-tiba. Aduh, kenapa, Prof? Oke, siap. Ya.
Nggih, Nah, langsung niki sampai ke Jogja, data itu nanti kita sesuaikan bro, sesuaikan apa namanya tabel. Habis itu mengapa fenomena ini terjadi? Makanya kita masukkan di sini, begitu. Habis itu apa implikasinya dimasukkan di sini. Kira-kira begitu bro. Ya, mungkin khilaf lagi bro. Mungkin teman-teman masih ya ini ya. masih belum betul. Masya Allah. Astagfirullah. Oke, udah siap bro. Ya baik, Mantap, mantap. baik teman-teman ya. Mau tidak mau kita harus betul-betul tahu apa yang diinginkan oleh dunia pembaca. Yang namanya sekali lagi, riset itu based on apa? Based on apa? Based on data. Based Iya on data, toh. Prof. Data yang dapat dipertanggungjawabkan, data yang dapat ditampilkan real datanya. Bukan dalam narasinya. Narasi itu nanti diberikan, maaf, kemarin itu, kalau gitu tak, sebetulnya pada waktu perkuliahan pertama dulu juga sudah saya berikan template ya. Sudah, Prof. Jadi hari ini tuh yang saya impikan, saya dambakan, teman-teman itu menunjukkan risal saja, bukan yang lain. Risal itu apa? Risal itu data peneliti yang telah dieksplorasi kemarin, yang telah dicari, yang telah digali, baik melalui kuesioner, silakan melalui observasi, silakan mau melalui berbagai macam tool, terserah melalui teknik data primer, data sekunder saja yang ditampilkan, ya toh, yang telah direduksi, yang telah diwujudkan dalam bentuk data kualitatif atau data kuantitatif yang layak dituangkan di dalam sebuah karya ilmiah atau artikel yang mana itu di bawahnya temuan satu tentang fenomena itu terjadi, itu dinarasikan ke dalam 3 paragraf. Kemarin kan kita diskusikan itu ya. Paragraf yang pertama tentang deskripsinya, paragraf kedua tentang aspek-aspeknya atau kategorisasinya atau unsur-unsurnya. Paragraf yang ketiga itu kan sudah ada itu pada apa ya, pedoman yang telah saya sampaikan teman-teman itu, ya kan? Nah, kemudian tabel kedua itu kumpulan data yang telah direduksi, telah diverifikasi. Verifikasi itu ya analisis, tapi analisis khusus data. Belum analisis yang berkaitan dengan kajian mendalam, pembahasan atau discussion, belum. Makanya pada risal itu tidak ada argumen yang kita tuangkan di situ. Tidak ada kutipan yang kita gunakan sebagai analisisnya di situ, tetapi data, real data yang telah kita reduksi, telah kita verifikasi, kita display di artikel. Kemarin kalau tidak salah saya sudah nyampaikan, setiap tabel itu jangan lebih dari satu halaman, cukup idealnya maksimal separuh halaman saja. Jadi diefektifkan, ya seperti itu. Sehingga 3 tabel itu cukup kalau diakumulasi setengah paragraf, setengah paragraf, setengah paragraf. Masing-masing tabel tadi dinarasikan ke dalam 3 paragraf, sehingga 3 kali 3 itu ada 9 paragraf. Kemarin sudah dipahami atau belum ya? Kemarin itu kan sudah saya sampaikan tentang yang untuk risal itu pertama kali nulis risal dari data, 3 pertanyaan data, apa yang terjadi, mengapa ini terjadi, dan apa implikasi terjadi, itu masing-masing telah dibuat menjadi 3 tabel. 3 tabel yang cukup
efektif, jelas dan padat makna. Dan itu sebagai bukti data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan data itu akan dibaca oleh dunia pembaca. Oh, ini datanya. Oh ya. Jadi wow, datanya itu aja wow. Jadi yang shocking itu bukan hanya judulnya, tetapi juga data yang ditampilkan itu shocking. Artinya betul-betul ringkas, jelas, padat makna. Oh, datanya oh tentang ini, oh ini, oh ini, oh ini. Seperti Mbak Daluti tadi, ada kaitannya dengan kurangnya sarana prasarana, kurangnya ini, berbagai pembelajaran atau bahan ajar yang dibutuhkan. Ya, itu mungkin juga masih ada, Mbak, SDM yang profesional. Apakah gurunya itu lulusan sarjana IPA atau bukan? Kalau bukan juga berarti ya belum tentu. Bagaimana dia mengajarkan secara profesional kalau dianya sendiri paham tentang IPA. Nah, apalagi nanti mengajarkan praktikum. Dia aja dulu belum pernah praktikum IPA. Nah, itu mungkin ini terlupakan juga oleh Mbak Daluti. Insya Allah, khilaf lagi beli ya, Prof. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini untuk disertasi nanti lebih lengkap. Ini untuk artikel 1 isu saja seperti itu. Nah, ini menjadi bagian terpenting. Oh, ini pokoknya. Oh, sub-sub pokoknya ini. Tadi pokok permasalahan pertama itu apa atau bagaimana isu itu terjadi. Sub-subnya apa? Itu aspek-aspeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu boleh, itu nanti boleh yang 7 itu boleh option, Mbak. Terus penjelasan singkatnya di bawah. Itu cukup 3 pertanyaan ya, dengan question itu sudah menjawab 3 rumusan permasalahan. Nah, inilah juga menjadi bagian penting bagaimana kita menggali data di lapangan itu secara efektif, akurat, data yang kita perlukan semuanya itu cepat terkumpul, cepat teranalisis, jadi berbagai. Oleh karena itu apa? Landasan konseptual dan 3 pertanyaan yang urgen itu menjadi pegangan kunci. Ya, jadi pegangan kunci. Lah tadi kuncinya terlewatkan 2 oleh Mbak Daluti. Enggak apa-apa, Mbak, itu menjadi pengalaman berharga. Pengalaman berharga. Mungkin teman-teman aja juga belum tahu itu. Tahu, Prof. Hanya beliau yang mungkin khilafnya. Teman-teman dapat tahu tadi. Tapi yang namanya pengalaman berharga. Jadi makanya yang namanya itu bukan berarti kegagalan. Ya memang keberhasilan itu, kegagalan itu ini bukan kegagalan, itu bukan gagal ya. Hanya kurang efektif yang dalam. Nah, maka nanti untuk langkah berikutnya pasti menggunakan langkah yang lebih efektif. Ya. Karena pertanyaan yang pertama tadi sudah, 2 pertanyaan lain jangan terlalu banyak, Mbak. Dilihat dari aspek-aspeknya saja, ya, gitu. Jadi bukan banyaknya pertanyaan, tetapi aspek-aspek apa yang dibutuhkan jawaban itu, ya, dari alasannya, ya, penyebabnya itu tadi ya. Jadi apa ya? Dan yang kedua, implikasinya apa? Jadi relevan, pertanyaan 1, 2, 3 itu relevan banget. Dan itu ruhnya gitu ya. Pokok 1, 2, 3 bisa di breakdown menjadi bolehlah 1 pertanyaan saja, tetapi itu nanti jawabannya jawaban tertulis yang cukup bisa merangkum ini boleh, atau dibuat 2 pertanyaan, yang 1 opsi, ada opsi tadi Mbak dari aspek-aspek tadi, opsi, pertanyaan keduanya berupa narasi singkat. Nah itu, ya toh. Kemudian pertanyaan kedua juga begitu. Oh, alasannya mungkin 1, 2, ada sekitar 7 ini alasan logisnya.
Boleh itu dijadikan opsi. Ya toh? Nah, kemudian penjelasan singkatnya pada pertanyaan keduanya. Dijelaskan, mohon dijelaskan mengapa itu tadi terjadi, mengapa persoalan itu terjadi. Penjelasan singkat itu sudah mewakili argumen, langsung menukik ke alasannya. Jadi tidak ditulis panjang lebar, malah intinya mana ya itu singkat, padat, jelas yang kita harapkan, ya kan? Siap, Nah, Prof. Siap, Prof. Oke, gini, Prof. Sebelum ini karena waktunya sudah selesai ini, jadi apa namanya? Mungkin satu pertanyaan dan atau mungkin langsung di-share mungkin ya. Contoh yang sekiranya, contoh yang bagus bagaimana tugas ini bisa diselesaikan kita. ya. Ada tidak contohnya yang bisa kita contoh begitu? Biar Ya, kalau contoh itu bisa dilihat di jurnal-jurnal, Thomas. Silakan buka Google Scholar artikel saya yang Scopus tulisan utamanya saya, silakan lihat. Dan juga artikel-artikel orang lain, ya. Khususnya jurnal-jurnal yang bereputasi loh, jangan jurnal-jurnal yang ecek-ecek. Ya, jurnal-jurnal yang bereputasi. Bagaimana mereka menulis data di artikel? Ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Kalau ini kan saya memberikan apa ya, memberikan strategi bagaimana kita menulis artikel yang berkualitas, yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah kita menulis artikel yang berkualitas. Nah, kan gitu. Ya, contoh bisa dilihat contohnya. Ya. Nah, jadi makanya sudah saya sampaikan. Tabel yang pertama itu merupakan jawaban dari pertanyaan pertama. Tabel kedua merupakan kumpulan yang sudah yang sudah direvisi kalimat-kalimatnya, apa itu misalnya kalau misalnya aku pertama akan mengumpulkan jambu. Ya. Oh, jambu, coba macam-macam jambu di Indonesia. Gampangnya ini tadi kan kalau Mbak Dalit itu tadi apa ya, aku lupa. Materi ajar IPA apa ya? Nah, itu. Nah, taruhlah itu kalau ini saya ibaratkan jambu yang ada di Indonesia, yang menjadi kegemaran orang Indonesia. Nah, oh ternyata ada macam-macam. Ada yang paling disukai, oh ada yang jambu air, ada yang jambu apa, ada yang jambu kristal, ada yang suka jambu apa, ada yang suka jambu mete, ada yang suka jambu apa gitu ya. Oh ternyata variasinya jambu macam-macam itu. Nah, kemudian mengapa Anda suka jambu itu? Mengapa kok Anda pilih jambu kristal? Kenapa Anda tidak pilih jambu air misalnya? Mereka kan punya alasan. Nah, itu diperlukan. Mereka si A lebih suka jambu kristal. Si B lebih suka jambu apa ya misalnya tadi jambu mete misalnya. Ada si D suka jambu air. Adalah si C suka lagi jambu apa ya, mungkin jambu bol atau apa, silakan misalnya gitu. Nah, ini si A, B, C, D ini dan itu semua ada di Indonesia. Dan semua itu ada vitaminnya, misalnya ya. Kandungan vitaminnya ada, gitu ya, misalnya. Lalu mengapa masing-masing itu menyukai jambu yang berbeda? Nah, tentu saja ada alasannya. Ya, aku suka ini kandungan vitaminnya ini, aku suka ini ada asam-asam manisnya, aku suka ini, itu ada juga logical reason-nya. Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian apa implikasinya? Nah, ternyata di toko-toko buah itu banyak dijualnya jambu-jambu yang ternyata yang paling digemari oleh masyarakat tadi. Jambu kristal, jambu air, jambu mete itu jarang banget ada misalnya. Nah, itu kenapa? Karena sedikit penggemarnya. Misalnya, ini contoh sederhana ya. Ini saya ibaratkan tadi itu. Begitu ya. Sebetulnya itu kan gampang banget. Jadi cukup 3 pertanyaan boleh. Atau masing-masing pertanyaan itu di-breakdown menjadi 2 atau maksimal 3 sudah boleh. Itu sudah sangat ini ya, gitu. Tergantung pertanyaan dan opsi yang kita pilih. Misalnya pertanyaan yang pertama tadi option ya. Optionnya itu berdasarnya adalah aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaannya itu.
data yang kita butuhkan. Kita kan nulis pertanyaan itu kan tidak asal-asalan, tetapi ada yang kita butuhkan adalah aku butuh jawaban dari orang tentang ini. Keberadaan fenomena ini. Mengapa fenomena ini sedemikian? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Mbak Daluti tadi, sudah dijawab oleh para informan, dan data sudah diperoleh Mbak Daluti. Nah, kemudian tadi di persentase. Nah, untuk data yang lebih bagus, ada sumbernya paling tidak di ini kan Mbak, sumbernya dari mana? Ya, dari media elektronika atau dari masyarakat mana? Nah, itu Mbak ya. Atau dari jurnal atau dari berbagai jurnal apa? Nah, silakan. Ya, dari data tadi, kemudian coding atau persentase atau data apa yang dibutuhkan tadi. Ya, seperti itu. Atau statement-statement kata kuncinya yang statement-statement pokok yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Kalau tadi kan hanya bahan ajar ini, tapi kan kalimatnya mereka kita nggak tahu. Ya, kalimat pendek intinya kita tidak tahu. Gitu, Mbak. Itu untuk data itu masih kesedikitan, Mbak. Kesedikitan. Kesedikitan. Kurang, ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Maka tadi tapi ini sudah bagus. Mbak Daluti sudah menunjukkan, sudah melakukan langkah. Kalau toh kurang sempurna, bisa ditambahkan. Dan ini kalau tidak Mbak Daluti menunjukkan, kita kan nggak tahu kesalahan kekurangannya. Bagaimana menjadi data yang lebih efektif. Seperti Mas Sofyudin tadi, jangan langsung ditulis ke narasi, Mas. Jangan. Wah iya, betul Prof, betul Prof. Pembaca itu tidak tertarik membaca teksnya, tertarik langsung melihat data itu, langsung melihat oh itu. Jadi data itu tidak ditulis kalimat panjang, tidak. Inti-intinya kalimatnya tadi, datanya, kemudian codingnya, sumbernya dari mana, akan dilihat sumbernya, kemudian codingnya, atau tadi Mbak ini kan, oh ternyata materi kelemahan dari materi pembelajaran IPA tadi apa itu. Kalau masalah persentase nanti anunya saja deskripsinya, ya seperti itu. Seperti itu. Jadi data dari narasumbernya tadi Mbak belum ada. Kan tadi kan hanya hanya aspek-aspeknya saja. Oh, buku ajar. Kemudian media atau sarana prasarana. Itu masuk ke coding. Masuk ke coding. Tapi pernyataan dari narasumber kita belum lihat. Dan narasumbernya siapa kita belum tahu. Ya, sumbernya diambil dari mana kita belum tahu. Padahal itu penting. Sumbernya dari mana, berupa apa, terus codingnya atau intinya apa, aspek-aspeknya apa. Itu pentingnya di situ. Setiap data, 1, data 2, data 3 seperti itu. Sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Insya Allah Prof udah jelas ini, Insya Allah sudah jelas semua, Prof. Menemukan Dari semua yang penerangan dari ini. semua pemaparan jenengan itu sudah jelas semua. Nah gini Prof, apa namanya ini data primer ini kan memang kita ngambilnya itu dari lapangan. Caibat, waktunya Caibat waktunya. Tunggu. Ya. Pastilah, Bro. Jadi kemudian data sekundernya itu bisa dari media mainstream juga bisa. Nah, ini dari penjelasannya jenengan termasuk juga tadi dari jurnal dan sebagainya itu ini kami sangat jelas sekali, Prof. Sangat jelas sekali. Alhamdulillah sudah menambah wawasan untuk kami. Bagaimanapun juga ini alhamdulillah teman-teman ini sudah menunggu, Prof. Karena kan sudah jam 20.55, Prof. Ya, karena kan sebetulnya itu kan 20.30. Ini pun juga saya siap-siap karena besok. Oh, ngapunten Prof ini teman-teman Prof. Jadi begini. Besok sore misalnya sebetulnya boleh enggak
kalau untuk kita Zoom-nya yang untuk besok sore kita alihkan misalnya Senin sore boleh. Boleh, Prof. Senin sore ya Senin baik. sore. Masalahnya begini. Saya pribadi, Prof, tidak tahu teman-teman, Prof. Begini, saya itu ini kan suami, ada reuni alumni Ponpes Gontor di Semarang. Berangkat besok pagi kami ya. Pagi ini tiketnya sudah ada di tangan. Berangkatnya besok pagi habis subuh, sampai pulangnya Senin pagi dari Semarang. Jadi sampai di sini Senin siang lah, Senin siang. Senin siang jam 2-an itu sudah sampai di rumah. Daripada saya harus ngotong-ngotong koper, ngotong-ngotong laptop ya. Zoom-nya bagaimana? Kalau Zoom di rumah, kalau ini di tempat umum rame, saya khawatir nanti. Setuju, Prof. Boleh, Prof. Setuju, Prof. Ya, baik, alhamdulillah. Sehingga kalau begitu saya boleh tidak bawa laptop gitu. Laptopnya juga khusus kalau untuk Zoom dengan panjenengan semuanya. Ya ini alhamdulillah dapat izin bisa kita khususnya ya, khususnya untuk besok saja. Nanti kalau nggak ada momen. Kalaupun tidak diganti juga betul Prof. Insya Allah teman-teman siap, Prof. Ya, jadi jamnya sama ya. Ini ada Mbak Daluti, ada yang biasa bikin Zoom juga Mbak. Kok Kak Rita nggak kelihatan tuh aneh loh. Ada, Prof. Ya, Kak Rita izin, Prof. Tadi ada acara keluarga, Prof. Acara keluarga, Prof. Oke. Oh iya, iya. Keluarga baru, Prof. Ya, baik. Oh, ada keluarga baru, saudaranya. Ceritanya baru, Pak, Prof. Oh ya, ya. Ya, berarti kita reschedule Senin ya. Nah, lalu saya harapkan Senin besok, kan ini melewati Minggu, yaitu melewati Sabtu Minggu. Saya minta teman-teman memaparkan data dan 9 paragrafnya dari deskripsi data. Kalau belum saya kirim template-nya, saya kirim sekarang ini nanti setelah saya tutup. Ya. Belum dikirim, Prof. Walah, ya, saya kirim ya setelah ini. Tapi yang jelas seperti yang saya sangat satu itu ya. Jadi setiap tabel saya ingin jadi nanti tabelnya seperti yang saya sampaikan tadi mungkin sudah cukup jelas ya. Nah, jangan sampai lebih dari taruhlah maksimal separuh halaman yang sudah diefektifkan. Misalnya kalimatnya panjang lebar harus diambil intinya saja yang pada data itu ya, kemudian dikodingkan yang layak untuk nanti dimasukkan pada artikel. Ini saya ambil gambar dulu ya yang hadir ya. Bisa on cam dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini ada enter full screen? Apa ya? Ya. Baik, saya ambilkan 1, 2, 3. Biasanya ngambil gambar dari teman-teman yang bagus. HP-nya bagus. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Kok masih ini gelap ya? Pas sedang di jalan ya, Mas Soleh? Iya, Prof. Iya, Hati-hatinya terang-terang, Prof. Senyumnya semuanya Hatinya terang, Prof. Kalau Mbak Elis dagunya nggak kelihatan. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Siap, Prof. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman. Siap, Prof. Saya Sama-sama, yakin, Prof. insya Allah Senin, jadi ada hikmahnya. Senin berarti teman-teman sudah sempat menyelesaikan 3 tabel data tadi. Ya. Nah, dengan Senin malam Selasa berarti ya, Prof ya? Atau malam Senin? Senin malam Selasa, Senin malam seperti ini. Kita jamnya tetap sama ya. Berarti sekalian nunggu jenengan kirim itu tadi ya, Prof ya? Contoh. Ya, insya Allah setelah saya tutup saya kirim. Oke. Siap, matur suwun, Prof. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya, sukses selalu. Nanti kalau itu sudah ada datanya, Anda seneng tinggal ding di kampus 1 jam selesai. Siap, Prof. Siap, Prof. Terima kasih, Bu, Prof. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Nanti kalau ada yang kurang silakan dijabri lewat WA grup atau jawab dengan senang hati. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Terima kasih, Bu Prof.
Ya, mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Itu Makasih, Bro. luar Sukses, biasa, Bro. Makasih, luar Bro. biasa. Semangat. Mas Pasti Samyudin, semangat. Ayo, pas- semangat. Mas Ali juga tadi sudah nampak. Semangat. pasti semangat, Prof. Ya, Pasti semangat. langsung kita garap ini Prof malam ini. Ya. Iya. Selalu Oke. berbuat Kayak baik. gini, Pak. Ya. Oke. Siap, Prof. Makasih, Prof. Hilaf. Manusiawi ya. Betul, Prof. Manusiawi. Oke, Bro. Iya. Salah saya, Bro. Di mana, Kak? Buang sampahnya lah. Oke, sabar, tenang, recording matiin Stop dong. dulu record itu. Tenang, Rekor. tenang.